wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bislam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang sebetulnya ini saya ringkas dari ceramah seorang ustazah dan saya akan merangkumnya kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang amalan penghujung Ramadan. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih sama teman-teman semuanya, bagaimana, apa kabar puasanya, bagaimana sholatnya, lancarkah? Perlu kita ketahui, jika kita tidak sholat tapi kita berpuasa, maka ibarat kita mengisi air di ember yang kosong, sia-sia, tidak ada isinya, tidak ada pahalanya di dalamnya. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga bersepakat, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar dan lebih besar daripada membunuh, merampas hak orang lain, meminum minuman keras, berzina, dan lain-lain. Jadi kita ingat-ingat lagi nih akan dosa kita. Banyak yang berpuasa namun hanya menahan lapar dan haus saja. Mengapa demikian? Ya, kita tidak menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang diperintahkan Allah. Kita tidak menggunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang Allah sukai, bahkan sebaliknya, dan kita tidak mendengarkan hal-hal yang Allah sukai. Jadi karena sebentar lagi menjelang hari raya, pastinya kita mendengar selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang sering kita katakan. Kita minta maaf kepada hamba Allah, namun kita lupa minta maaf kepada Sang Pencipta kita. Kita lupa minta maaf kepada Rabb kita akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka apa yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan ini? Ya, perlu kita lakukan adalah kita perlu memperbanyak istighfar. Jika ada kurang selama puasa ini, maka dengan istighfar kita bisa menambalnya. Mungkin ibadah kita, sholat kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita yang kurang sempurna, maka kita bisa menambalnya dengan istighfar di sisa Ramadan ini. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis dalam kitabnya tersebut, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Adam dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ya, artinya, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang merugi. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam Quran surah Hud ayat 47. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang merugi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syura ayat 82, dan yang amat kuinginkan ya Rabb, kami menginginkan agar Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami pada hari kiamat. Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ayat 16 yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku ya Rabb, ampunilah aku ya Ilahi. Nabi Nuh dalam surah Al-Anbiya ayat 87, ini yang sering kita dengar, mungkin sering kita lafalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Ayat-ayat di atas adalah doa untuk memohon ampun yang kita temui di Al-Quran, dan bahkan mungkin lebih dari yang kita sebutkan tadi. Inilah doa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang bisa kita petik, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita di penghujung Ramadan ini. Puasa kita ternyata memerlukan istighfar ya teman-teman, karena puasa kita tidak sempurna, puasa kita pastinya mungkin cacat, dan dengan istighfar kita bisa menambalnya. Nah, gak terasa nih lusa akan takbir. Nah, selama ini kita sering mendengar takbir di mana-mana, menggema di setiap masjid. Makna takbir wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkannya. Dadah, bye-bye.